apa kabar? Jumpa kembali bersama saya, Tantri Murdopo, masih di Sportika, Sport dan Problematika. Tempat di mana Anda bisa menyaksikan berbagai macam liputan seputar dunia olahraga plus segala macam problematika yang terjadi di dalamnya. Nah, untuk minggu ini kami akan sajikan dalam satu segmen yang terdiri dari 2 liputan dalam sorotan. Dalam segmen sorotan yang pertama, kami akan mengetengahkan tentang multi-event Islamic Sport Games pertama yang digelar tanggal 8 April lalu di Arab Saudi. Dan keikutsertaan para atlet Indonesia pada Islamic Sport Games dijadikan pula sebagai ajang pemantauan program Indonesia Bangkit. Nah, pemirsa, langsung saja inilah Sportika, Sport dan Problematika. Pemirsa, Islamic Solidarity Sport Federation yang beranggotakan 57 negara memulai debut pertamanya dengan menggelar Islamic Sport Games, di mana gebrakan pertama ini dilaksanakan di Arab Saudi dari tanggal 8 hingga 20 April yang lalu, yang katanya ini berlangsung sangat semarak. Langsung kita saksikan. Untuk pertama kalinya Islamic Solidarity Games atau pesta olahraga negara-negara Islam mulai diselenggarakan. Penyelenggaraan perdana Islamic Solidarity Games dipercayakan kepada negara Arab Saudi sebagai tuan rumah. Wacana untuk menggelar multi-event bagi negara-negara muslim ini muncul saat digelarnya Konferensi Negara Islam OKI pada tahun 1981 silam yang berlangsung di Mekah. Namun 4 tahun kemudian lembaga Islamic Solidarity Sport Federation berhasil dideklarasikan dengan diketuai oleh Raja Faisal bin Fahd, yakni Raja Kerajaan Arab Saudi yang merupakan salah satu pemrakarsanya. Multi-event Islamic Solidarity Games memang berbeda dengan multi-event Olimpiade ataupun Asian Games maupun SEA Games. Lahirnya Islamic Solidarity Sport Federation ini merupakan rasa keprihatinan sang raja bersama beberapa pemimpin negara Islam lainnya, di mana melihat atlet olahraga di negara Islam hingga saat ini nyaris tak terlihat prestasinya yang menggembirakan. Melihat dari hal tersebut, Islamic Solidarity Sport Federation ISSF hadir menyumbangkan dalam salah satu kegiatan multi-event olahraga yang saat itu masih terbatas dan hanya diikuti tidak lebih dari 10 negara. Baru pada tahun 2001 lalu, setelah kepemimpinan ISSF beralih kepada Pangeran Sultan bin Fahd Abdul Aziz, organisasi ini melakukan berbagai langkah strategis. Di antaranya dengan keinginan menggelar pesta olahraga antar sesama negara anggota OKI seperti multi-event di Olimpiade. Selain itu, kabar menggembirakan lainnya adalah dari 4 kursi wakil presiden ISSF, salah satunya dengan terpilih Johar Arifin Husin dari Indonesia untuk menduduki jabatan wakil presiden ISSF yang didukung dari beberapa negara seperti Libya, Mesir, dan Kamerun untuk mendampingi Presiden ISSF Pangeran Sultan bin Fahd Abdul Aziz. Di samping itu, Konjen Jeddah Tajuddin Nurboli Malakalu memberi dukungan penuh pada kontingen Indonesia yang bertanding di 4 kota, yakni Jeddah, Mekah, Madinah, dan Taif. Saat ini yang terdaftar menjadi anggota ISSF sebanyak 57 negara. 20 negara diantaranya menggunakan bahasa Arab, antara lain Bahrain, Maroko, dan Oman, serta negara Yaman. Sedangkan negara yang menggunakan bahasa Prancis diantaranya Gabon, Senegal, Komoro, dan Kamerun. Sementara kontingen Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam, dan Uzbekistan, serta Turkmenistan dikelompokkan dalam negara berbahasa Inggris. Para pengurus Islamic Solidarity Sport Federation melalui kegiatannya digelar untuk pertama kalinya melalui Islamic Solidarity Games ini mempunyai beberapa sasaran strategis, diantaranya bertujuan meningkatkan persaudaraan, di samping dapat mengangkat serta meningkatkan prestasi atlet olahraga negara anggota agar dapat bersaing di tingkat dunia. Melihat harapan ke depan, tidak menutup kemungkinan prestasi dan prestise Islamic Solidarity Games yang digelar 4 tahunan ini akan dapat menyaingi multi-event seperti Asian Games.
Seperti negara peserta diantaranya dari dataran Afrika misalnya, merupakan gudangnya para atlet atletik kelas dunia. Belum lagi dari negara Turki, Iran dan Irak serta negara pecahan Uni Soviet seperti Kazakhstan dan Uzbekistan, merupakan ladang atlet yang sangat potensial dari cabang bela diri dan angkat besi. Artinya bila multi-event Islamic Solidarity Games yang digelar pertama kalinya di Arab Saudi dari tanggal 8 April hingga 20 April lalu, yang mempertandingkan 20 cabang olahraga dan diikuti sebanyak 54 negara yang terdiri atas 3.000 atlet, nantinya dapat disegani prestasinya di tingkat dunia. Pada multi-event Islamic Solidarity Games yang baru saja usai digelar di Arab Saudi, yang menarik saat ini hanya diikuti khusus untuk atlet putra yang digelar di 4 kota yakni Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, Jeddah, dan Taif. Penyelenggaraan Islamic Solidarity Games pertama yang baru saja berakhir ini kembali akan diselenggarakan pada Islamic Solidarity Games kedua tahun 2009 mendatang dan sebagai tuan rumah dipercayakan pada negara Iran. Dan rencananya pada multi-event kedua nanti, pada beberapa pertandingan dan perlombaan, akan diikutsertakan juga para atlet-atlet putri dari negara anggota Islamic Solidarity Sport Federation. Nah pemirsa, masih di segmen sorotan, tapi bagian yang kedua masih juga mengenai multi-event Islamic Sport Games atau pentas olahraga negara-negara Islam. Nah Indonesia dalam multi-event ini menurunkan berbagai atletnya dari cabang taekwondo, karate, tenis lapangan, atletik, dan angkat besi. Waduh, kira-kira bagaimana kiprah mereka dalam multi-event ini? Langsung kita lihat liputannya berikut ini. Penyelenggaraan multi-event Islamic Solidarity Games pertama yang digelar di Arab Saudi dari tanggal 8 April hingga 20 April lalu berlangsung sukses. Sebanyak 53 negara dari 57 negara anggota ikut ambil bagian dalam Islamic Solidarity Games. Tidak kurang dari 2.555 atlet putra ikut berpartisipasi mengikuti beberapa nomor yang dipertandingkan dan diperlombakan di 4 kota, yakni Jeddah, Mekah, Al-Mukarramah, Madinah, dan kota Taif. Dari 53 negara peserta, diantaranya dari kawasan Asia Tenggara, diwakili 3 negara yakni Indonesia, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Keikutsertaan para atlet Indonesia yang diwakili para atlet putra dari cabang taekwondo, karate, tenis, angkat besi, dan atletik sebelumnya telah bergabung pada program Indonesia Bangkit. Diikutsertakannya para atlet Indonesia Bangkit dari 5 cabang ini tidak lain sebagai ajang pemantauan dan evaluasi sudah sejauh mana para atlet dapat menunjukkan prestasinya pada tahap kedua. Meski tidak dibebankan pada perolehan target medali, namun para pengurus KONI Pusat berharap para atlet dapat menunjukkan prestasi terbaiknya. Pada cabang olahraga bela diri karate yang dipertandingkan di kota Madinah, para karateka Indonesia tidak mampu menunjukkan prestasi terbaiknya. Padahal para karateka Indonesia Bangkit ini telah digembleng selama 1 tahun. Seperti karateka Muhammad Umar Syarif yang turun di pertandingan kelas 80 kg harus mengakui kehebatan karateka dari Turki, Arba Durkay. Karateka Indonesia yang lainnya gagal melaju ke babak final, seperti Bambang Maulidin, Ismail Aswar, Doni Darmawan, dan Ricky Sahbana serta Denis Ibrahim. Dengan hasil yang kurang menggembirakan ini, program pelatihan cabang karate yang dikepalai pelatih Ahmad Budu akan dievaluasi kembali. Ini tergantung dari lobby kita juga lagi dan juga persiapan persilat, yaitu organisasi silat dunia yang presidennya adalah Bapak Edi Dalam Raya. Jadi diharapkan organisasi ini akan jor-joran ya, untuk mempromosikan pencaksilat supaya bisa dipertandingkan di 2009 di Teheran. Penilaiannya gagal itu bukan berarti medali ya, untuk ini juga. Jadi kita melihat penampilannya. Penampilannya contohnya karate, meskipun kita tidak mendapatkan medali, tapi ada beberapa atlet yang kita anggap sangat potensial untuk tetap kita pertahankan. Untuk cabangnya sendiri, tadi sudah saya katakan bahwa sistemnya perlu kita ubah. Mungkin kita kalau nanti
kami menyetujui, saya menginginkan kita pilih 5-6 orang saja kirim ke luar negeri. Dari cabang bela diri lainnya seperti taekwondo yang juga diikuti para taekwondoin Indonesia justru mampu tampil gemilang. Padahal para taekwondo Indonesia yang ikut dalam Islamic Solidarity Games pertama di Arab Saudi ini tidak dibebani memperoleh medali. Justru taekwondoin Satrio Rahadani menjadi obat bagi kontingen Indonesia dengan mempersembahkan medali perunggu. Sebelumnya Satrio Rahadani pada babak perempat final mampu mengalahkan taekwondoin dari Kazakhstan, Abdullayev Arman, kemudian mengalahkan taekwondoin dari Jordania Pares Al-Asaf. Satrio Rahadani yang pernah menyumbangkan medali perunggu pada Asian Games Busan Korea tahun 2002 lalu akhirnya harus mengakui taekwondoin tuan rumah Arab Saudi Magid Golwa, dan Satrio Rahadani tampil di posisi ketiga dengan meraih perunggu untuk kelas di bawah 58 kg. Ya nggak puas aja gitu, nggak puasnya poin yang seharusnya keluar nggak dikeluarin gitu, dia yang keluar malah gitu. Jadi saya malah dapat potongan gitu, makanya kesalnya di situ aja karena saya udah ninggal poin duluan kan. Kalau sama itu poinnya sama keluar, saya tetap di atas karena saya udah ninggal poin duluan. Poin saya nggak keluar, poin dia yang keluar, jadi akhirnya poin kekejar sama gitu. Bikin kesalnya itu aja ya. Saya sudah takut waktu Arab lawan Kuwait itu, saya sudah takut. Harapan saya Kuwait yang menang, tapi sudah tidak mungkin. Ya toh, betul juga Arab dimenangkan. Jadi waktu masuk dengan Arab, saya udah bilang sama saya langsung kau harus menang telak, kalau enggak bisa. Dia menang telak ini tadi, tapi setiap anunya poinnya itu ditambah sana terus. Jadi enggak apa-apa. Ya, kita semua panas hati kita, tapi semua orang tahu buktinya orang-orang Arab pun datang menyalami dia. Ya kan? Jadi semua tahu bahwa he is the champion. Kita pulang sudah membawa medali di sini tapi. Dapat medali juga Pak, perunggu Pak? Perunggu udah. Jadi tolong sampaikan lewat mass media bahwa sebetulnya kita emas hari ini. Ya? Iya Pak. Oke, terima kasih Pak. Ya. Sedangkan taekwondoin Indonesia lainnya Basuki Nugroho di kelas di bawah 78 kg mampu tampil gemilang. Di babak per-8 final taekwondoin Indonesia Basuki Nugroho yang bermain tenang dengan sering mengambil inisiatif menyerang mampu menundukkan taekwondoin Tajikistan Hisraf Gisayov. Dengan kemenangan ini Basuki Nugroho melaju ke babak demi babak hingga melaju sampai ke final yang berlangsung di Universitas Ummul Qura Mekah dengan mengalahkan taekwondoin Irak Tair Fadel Elwan sekaligus merebut medali emas untuk kontingen Indonesia. Dengan kemenangan mempersembahkan 1 emas dan 1 perunggu dari cabang taekwondo, kontingen Indonesia yang tadinya berada pada posisi terakhir kini mampu naik pada posisi 18. Sementara dari cabang atletik yang diikuti 2 atlet Indonesia bangkit yakni Edi Jakaria dan Julkarnain Purba tidak mampu bersaing dengan atlet-atlet yang didominasi dari dataran Afrika. Sedangkan 1 atlet dari cabang angkat besi yang diwakili Sando Weldemar Nasution yang diselenggarakan di kota Madinah juga gagal mempersembahkan medali. Untuk cabang tenis lapangan yang berlangsung di kota Taif yang diantaranya diikuti petenis Swandi, Prima Simpati Aji dan Sunu Trijati, akhirnya mampu menyumbangkan 1 medali perak dan 1 perunggu. Hasil perolehan medali untuk kontingen Indonesia pada Islamic Solidarity Games pertama yang berlangsung di Arab Saudi, yakni 1 emas, 1 perak, dan 2 perunggu. Dari hasil ini menurut Komandan Program Indonesia Bangkit Joko Pramono akan melakukan evaluasi baik itu program pelatihan, pelatih maupun atlet-atletnya. Yang jelas kalau lihat kan bedanya Indonesia dengan ini sudah kelihatan kan bedanya dari semangatnya dalam kekuatan dia berdiri dan bagiannya ya. Jadi untuk siklus ketiga kita masuk Indonesia Bangkit. Kita sudah melewati siklus 1 6 bulan, siklus 2 6 bulan, sudah 1 tahun. Ya, realita prestasinya naik, ya, tapi bukan ini, belum ini sasaran kita, ya, naik sudah pasti, tentu saja dilatih 1 tahun dengan tidak dilatih kan pasti sangat parah kalau tidak naik prestasinya, tapi sasaran kita adalah prestasi naik untuk bisa mengejar 2006 kita mampu emas, itu yang kita kejar sekarang.
Kalau ditanya sekarang sudah mampu belum Pak Joko? Saya belum bisa jawab sekarang. Karena perjalanan kita masih 2 tahun. Jadi SEA Games ini akan menjadi panjatan akhir bagi program Indonesia Bangkit untuk melihat mampu enggak kita meraih sasaran itu tadi. Dan SEA Games ini merupakan suatu titik yang sangat strategis, di mana kita mungkin bisa mencoret cabang untuk organisasi, mungkin bisa mencoret atlet yang kita lihat prestasinya naik, tapi untuk merebut emas belum bisa. Dan mungkin kita doakan supaya pada 8 bulan pelatnas SEA Games ini ada kejutan-kejutan di mana lapis kedua, ketiga mampu mendobrak ke atas. Ini yang kita harapkan. Yakin itu ada, Pak? Saya yakin ada. 1, 2 kita akan pasti akan melihat. Tapi ya itu tadi yang disampaikan oleh Pak Agung. Semua harus kerja berat, semua harus kerja keras. Atlet jangan menunggu pelatih. Atlet harus disiplin, pelatih harus all out. Pagi, siang, malam terus melihat kondisi atletnya. Dan induk organisasi care, mau turun ke matras, mau turun ke lapangan induk organisasi untuk melihat. Karena mereka yang bertanggung jawab di lapangan. Itu, jadi semua kerja berat. Ya, di sini kita melihat bahwa karate belum mencapai yang kita inginkan. Prestasinya bagus, kekuatan sudah mulai, kemudian fisik sudah mulai kelihatan, karena yang kita lawan sana bukan kambing-kambing dari daerah Gunung Kidul. Yang kita lawan sana luar biasa. Dari Kazakhstan, dari Turki, dari Iran atlet-atletnya luar biasa ganas-ganasnya. Tapi mereka sudah bisa menghadapi, hanya mereka belum mencapai tingkatan untuk mengalahkan mereka. Ini yang benar. Sekarang kita tidak perlu cari siapa yang salah, tapi kita cari apa yang masih belum benar, kita sempurnakan. Kalau kita belum mempunyai pelatih untuk bisa membawa sana, ya kita cari pelatih dulu. Kalau di Indonesia belum bisa untuk mengangkat mereka ke tingkat prestasi Asia atau dunia, kita bawa mereka ke luar negeri untuk kita bisa jadikan mereka atlet semacam itu. Untuk sukses prestasi pada SEA Games Filipina tahun 2005 dan Asian Games Doha Qatar tahun 2006 mendatang, KONI Pusat mengukuhkan para atlet yang bergabung pada program Indonesia Bangkit tahap 3, sekaligus cabang-cabang lain pada program pelatnas SEA Games Filipina November mendatang. Pada pengukuhan sebanyak 486 atlet dari 36 cabang olahraga oleh Ketua Umum KONI Pusat Agung Gumelar, berharap para atlet serta seluruh insan yang terlibat untuk serius dalam berlatih agar sukses prestasi pada SEA Games Filipina tahun 2005 dan Asian Games Qatar tahun 2006 mendatang dapat tercapai. Ya pemirsa, tidak terasa ya 30 menit sudah kami menemani Anda dalam Sportika, Sport dan Problematika. Semoga Anda puas dengan tayangan seputar multi-event tadi. Tapi yang pasti jangan lupa untuk saksikan kami minggu depan, masih sama di hari Sabtu jam 10 sampai 10.30 waktu Indonesia Barat hanya di TVRI. Akhirnya saya, Tantri Muldoko, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan banyak terima kasih atas perhatian Anda. Kita jumpa minggu depan dan maju terus Sport Indonesia.